saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera, sukacita, dan berkat Tuhan pasti tercurah bagi setiap kita. Saat ini kita sedang menjalani kehidupan yang terasa sulit karena wabah virus corona yang terjadi di seluruh dunia membuat ekonomi menjadi kurang stabil dan terasa sulit bagi setiap kita. Tapi saya percaya virus corona ada waktunya untuk berhenti, dan krisis ekonomi juga ada waktunya untuk berhenti. Dan semua ini akan segera berlalu dan hidup kita akan kembali menjadi normal. Karena firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Firman Tuhan ya dan amin. Saya yakin dan percaya. Segala sesuatu ada waktunya. Hidup kita ada waktunya. Kita ada lahir, kita ada meninggal. Begitu juga di dalam menjalani hidup ini, virus corona ada waktunya untuk berhenti. Bukan tergantung kehendak kita, tetapi semua ini tergantung dari kehendak Tuhan. Saya yakin dan percaya, sekalipun Tuhan izinkan ini terjadi, semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Janganlah kita mencari tahu apa maksud tujuan Tuhan mendatangkan ujian ini bagi setiap kita. Tapi kita jalani aja, kita berdoa meminta penyertaan, tuntunan Tuhan supaya kita mampu melewati ujian ini. Dan ketika kita berhasil melampaui ujian ini, kita dapat melihat dan merasakan sendiri maksud dan tujuan Tuhan mengizinkan ujian ini terjadi apa. Dan nantinya kita akan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita, orang yang mengandalkannya. Yang pertama kita belajar saja, kehendak Tuhan yang terbaik, pasti itu. Bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan yang terbaik. Di ayat yang ke-11 kita baca, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita nggak tahu maksud dan tujuan Tuhan izinkan ini semua terjadi apa. Tapi di sini kita tahu firman Tuhan berkata, Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yaitu kita percaya saja ketika waktu Tuhan tiba, rencana yang indah, kehendaknya yang terbaik bagi kita akan terjadi juga. Yang kedua, kita belajarlah mengucap syukur menghadapi masa-masa ini. Sekalipun kita menghadapi masa sulit, kita masih bisa menikmati hidup ini semua karena Tuhan. Marilah kita terus bersyukur. Jangan lupa, kita ada di dunia ini, apa yang dapat kita nikmati semua adalah pemberian Allah, seperti yang dikatakan di ayat yang ke-13. Oleh karena itu kita tidak dapat menyombongkan dan membanggakan apa yang kita miliki, karena semua itu pemberian daripada Tuhan. Yang terpenting bagi kita adalah terus mengucap syukur apapun kondisinya, sebab di balik ucapan syukur ada mujizat Tuhan. Yang ketiga, yaitu kita tetap takut akan Tuhan, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan. Kita taat dan setia pada firman Tuhan, karena hidup kita bukan berdasarkan kekuatan atau kemauan kita, tetapi Tuhanlah yang merancangkan kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus takut akan Tuhan, seperti yang dikatakan di ayat yang ke-14, kita harus takut akan Tuhan. Nah, saya yakin dan percaya sekalipun ini masa sulit bagi kita, saya percaya masa sulit ini akan segera berlalu, sebab masa sulit ini ada waktunya. Mungkin ada saudara-saudara yang saat ini kesulitan mencari pekerjaan karena wabah virus corona ini. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan segera memberi pekerjaan yang terbaik bagi saudara-saudara semua. Yang terpenting bagi saudara-saudara adalah tetap teguh di dalam iman, lakukan yang menjadi bagian saudara, yaitu mencari lowongan pekerjaan ataupun berusaha menggali talenta yang Tuhan berikan, mungkin bisa berbisnis secara pribadi, dan tetap andalkan Tuhan di setiap musim hidup saudara. Jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan Tuhan. Tetaplah mengucap syukur, sebab tiba waktunya Tuhan,
saudara akan melihat pekerjaan yang terbaik Tuhan sudah sediakan dan akan saudara nikmati di dalam hidup saudara. Mungkin juga ada yang sedang sakit. Tuhan sudah sediakan kesembuhan. Jangan menyerah, tetap semangat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sakit ada batas waktunya. Tuhan sudah sediakan kesembuhan. Tetap ikuti anjuran dokter, tetap minum obat secara teratur, dan tetap berdoa memohon kesembuhan kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah dokter lebih dari segala dokter. Bilur-bilurnya akan menyembuhkan segala sakit penyakit. Tetap semangat, percaya, waktu Tuhan akan segera nyata, dan saudara yang sakit akan mengalami kesembuhan dan akan berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan turut ada menyertai ketika keadaan sakit pun. Tuhan ada dan Tuhan akan membawa kesembuhan. Percayalah, segala sesuatu ada waktunya di muka bumi ini. Tetap andalkan Tuhan, tetap taat, tetap setia. Percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik, kehendak Tuhan yang terbaik, dan jangan lupa mengucap syukur. Sebab di balik ucapan syukur ada penyertaan dan mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.